kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah jalla 'ani syabihi wal mathili wan nadhir. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Arsalahu Allahu bil huda wa dinil haqq fa ballagha ar-risalah wa addal amanah wa nasaha al ummah wa jahada fillahi haqqa jihadih. Fataraka ummatahu ala mahajjatin bayda anakiyah lailuha kana hariha la yazihu anha illa halik. Salawatullah wa salamuhu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi wa ihtada bihadihi wa stanna bi sunnatihi ila yaumil qiyamah. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Ikhwani wa akhwati fid din, azallahu jami'an. Ikhwan dan akhwat, hadirin saudara-saudaraku yang dimuliakan oleh Allah, alhamdulillah pada kesempatan yang baik ini kita bisa bermajlis kembali mengkaji kitab yang ditulis oleh beliau Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala rahmatan wasi'ah, yaitu kitab Al-Adabul Mufrad, sampai pada bab yang ke-14 atau hadis yang ke-27, yaitu bab la yasubbu walidayh, bab tidak boleh seorang anak itu mencela atau mencaci maki kedua orang tua. Tidak boleh mencela atau mencaci maki, yang sebenarnya hampir sama dengan melaknat. Intinya menjelek-jelekan. Kalau melaknat sudah dibahas, ada bab sendiri yang sudah kita bahas, yaitu bab la'anallahu man la'ana walidayh. Allah melaknat orang yang melaknat kedua orang tuanya. Di sini tidak boleh mencaci maki. Sebenarnya hampir samalah antara melaknat dengan mencaci maki atau mencela. Cuma sedikit ada perbedaan. Kalau melaknat itu biasanya mendoakan supaya jauh dari rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini namanya melaknat ya. Kalau mencela, mencaci maki, yang menjelek-jelekan, ungkapannya kadang sedikit berbeda. Kalau orang melaknat, misalnya seorang melaknat orang lain ya, biasanya ada sisi doa, kamu saya doakan supaya jadi begini begitu. Yang ini jelek biasanya. Namanya juga melaknat ya. Kamu saya doakan seperti ini, kamu saya doakan mati seperti ini misalnya. Itu namanya melaknat. Sedangkan kalau mencela, mencaci maki, ya ungkapan-ungkapan yang sifatnya menghinakan. Kamu itu seperti ini, seperti itu. Nah, maka untuk mencela, mencaci maki, ini sifatnya lebih luas daripada melaknat. Jadi melaknat termasuk bentuk mencaci maki juga. Intinya di sini, seorang anak tidak boleh mencaci maki kedua orang tua. Baik ibtidaan atau tasabbuban, baik sejak awal dia langsung mencaci maki orang tuanya, meskipun ini jarang ya. Atau tasabbuban menjadi sebab, tidak langsung, tapi dengan mencaci maki orang lain atau mencaci maki orang tuanya orang lain, lalu orang lain membalasnya. Ini berarti tasabbuban menjadi sebab, karena dia mencaci maki tapi tidak langsung. Jadi tidak langsung kepada kedua orang tuanya, tapi menjadi sebab yang akhirnya orang tuanya dicaci maki. Maka dua perkara ini, baik mencaci maki sejak awal atau secara langsung, atau mencaci maki yang sifatnya menjadi sebab tadi, maka sama-sama keduanya ini termasuk dosa-dosa besar, sebagaimana disebutkan dalam hadis yang ke-27 ini. Yaitu qala al-muallif rahimahullahu ta'ala al-Imam Al-Bukhari, haddatsana Muhammad bin Katsir qala akhbarana Sufyan qala haddatsani Sa'd bin Ibrahim
an Humaid ibn Abdurrahman an Abdullah ibn Amr qala Nabi sallallahu alaihi wasallam minal kabairi an yashtuma ar-rajulu walidayhi faqalu kaifa yashtum qala yashtumu ar-rajula fayashtumu abahu wa ummahu. Hadis yang ke-27 riwayatnya Al-Imam Al-Bukhari meriwayatkan dengan sanadnya sampai sahabat Abdullah bin Amr bin As. Dia menuturkan Nabi SAW bersabda, minal kabairi an yashtumar rajulu walidayh, termasuk di antara dosa-dosa besar yaitu seseorang mencaci maki kedua orang tuanya. Faqalu, maka para sahabat bertanya, kaifa yashtumu, bagaimana seorang anak mencaci maki kedua orang tuanya? Qala, kata Nabi, yashtumur rajula, yaitu ketika anak itu mencaci maki seseorang. Fayashtumu abahu wa ummahu, lalu orang itu mencaci maki ayahnya dan ibunya. Pertama di sini kalimat yang disampaikan oleh Rasul SAW dalam hadis yang ke-27 ini, minal kabair, termasuk dosa-dosa besar. Kalimat ini sering dijelaskan di hadis-hadis sebelumnya. Jadi sudah kita jelaskan apa itu dosa besar dan juga ciri-cirinya. Ya, ada ciri-ciri kalau ini dosa besar, ini dosa kecil. Termasuk di antara dosa-dosa besar an yashtumar rajulu walidayh, seseorang mencaci maki kedua orang tuanya. Maka ketika kalimat ini didengar oleh para sahabat, ada seseorang mencaci maki kedua orang tuanya, ini dipandang aneh gitu. Ya kayak seperti tidak mungkin di kalangan para sahabat apalagi. Makanya mereka bertanya, kaifa yashtumu, bagaimana ada seorang anak mencaci maki kedua orang tuanya? Maksudnya bagi mereka ini perkara yang aneh, masa sih? Ya, bagaimana bisa seorang anak mencaci maki orang tuanya? Intinya ini sulit didapatkan di kalangan para sahabat apalagi, tapi bisa saja terjadi. Ada seorang anak mencaci maki kedua orang tuanya. Dan mungkin bisa saja langsung atau tadi yang sering terjadi adalah tasabuban, karena menjadi sebab. Sehingga Rasulullah SAW mengatakan, yaitu yashtumur rajula, ketika seorang anak itu mencaci maki orang lain. Atau di dalam riwayat yang lain mencaci maki ke orang tuanya orang lain. Lalu orang lain tersebut membalas, dia juga mencaci maki ayah dan ibunya. Berarti ini namanya tasabuban tadi. Menjadi sebab karena dia mencaci maki orang tuanya orang lain, maka orang lain membalas, itu sama dengan mencaci maki orang tua sendiri. Yang kesimpulan dari hadis ini, pertama, tahrimu syatmil walidain, diharamkannya mencaci maki kedua orang tua. Haram hukumnya, ya. Bukan perkara yang dianggap sepele dalam Islam. Ini perkara yang haram. Yang kedua, min uquqil walidain ta'riduhuma lis-sabbi wal ihanah min qibalil akharin lahuma. Termasuk bentuk durhaka kepada kedua orang tua, yaitu jika menghadapkan kedua orang tua itu untuk dicaci maki dan dihinakan. Yang ini berasal dari orang lain kepada keduanya. Jadi ini termasuk uququl walidain, termasuk durhaka kepada kedua orang tua. Yang ketiga, man tasabbaba fi fi'lin kana kafa'ilihi khairan aw syarran. Orang yang menjadi sebab suatu perkara, suatu perbuatan, maka yang menjadi sebab ini sama seperti pelakunya. Khairan aw syarran, baik itu amal kebaikan atau kejelekan. Kalau dia menjadi sebab terjadinya amal baik tersebut, maka dia akan mendapatkan pahala sebagaimana orang yang melakukannya. Seperti Nabi SAW mengatakan, ad-dalu 'alal khair mislu ajri fa'ili. Ad-dalu 'ala khairin mislu ajri fa'ili atau kafa'ilihi. Orang yang menunjukkan kepada kebaikan, maka dia dapat pahala seperti pelakunya, kan gitu. Itu kalau kebaikan.
Tapi kalau kejelekan juga sama nih ya. Kalau dia menjadi sebab terjadinya kejelekan itu, dia juga akan menanggung dosanya. Yang keempat, yang terakhir, hadal hadis aslun fi saddid dhara'i' fama ala ila fi'lin muharram yahrum wa illam yaqsudil haram. Hadis ini sebagai landasan kaidah saddud dhara'i'. Saddud dhara'i' itu menutup jalan sesuatu yang mengantarkan kepada kemaksiatan atau keharaman. Misal, yang namanya zina, ya, yang namanya zina itu perkara yang haram. Maka perkara yang mengantarkan kepada perbuatan zina juga diharamkan. Ini namanya saddud dhara'i', menutup jalan supaya tidak sampai terjerumus kepada yang haram tersebut. Maka perkara yang mengantarkan kepada yang haram itu juga ditutup dan diharamkan pula. Misalnya tadi zina. Zina itu haram. Hal-hal yang mengantarkan kepada zina hukumnya juga haram. Misalnya seperti berkholwat, berduaan, cewek dengan cowok, ikhwan dengan akhwat, berduaan. Itu perkara yang haram. Kenapa? Itu bisa mengantarkan kepada perbuatan zina. Atau sekarang orang itu melakukan kesyirikan. Syirik itu haram, kan gitu ya. Jelas ya, haram dalam Islam. Maka perkara yang mengantarkan kepada kesyirikan juga diharamkan. Misal orang itu membangun masjid tapi di samping kuburan orang soleh, maka nanti bisa menjerumuskan orang-orang yang datang ke masjid itu untuk meminta-minta kepada orang yang soleh yang sudah meninggal dunia tersebut. Maka ini diharamkan karena menjadi jalan yang mengantarkan kepada perkara yang haram. Maka fama ala ila fi'lin muharram yahrum. Sesuatu yang mengarah kepada perbuatan yang haram, maka hukumnya juga haram. Wa illam yaqsudil haram, sekalipun orang itu tidak bermaksud melakukan yang haram tersebut, tetapi ini bisa mengantarkan kepada perkara yang haram, maka hukumnya juga haram pula. Ini hadis yang ke-27. Lanjut, hadis yang ke-28. Haddatsana Muhammad bin Sallam qala akhbarana Makhlad qala akhbarana Ibnu Jurayj qala sami'tu Muhammad bin al-Haris ibn Sufyan yaz'umu anna Urwa bin Iyad akhbarahu annahu sami'a Abdullah bin Amr ibn al-As yaqulu minal kabairi 'inda Allah ta'ala an yastasibbar rajulu liwalidihi. Hadis yang ke-28 riwayatnya juga sama sampai sahabat Abdullah bin Amr bin As. Sahabat Abdullah bin Amr bin As berkata, minal kabairi indallahi ta'ala an yastasibbar rajulu liwalidihi. Termasuk dosa-dosa besar di sisi Allah, ya, termasuk dosa-dosa besar di sisi Allah Ta'ala, an yastasibbar rajulu liwalidihi. Jika seorang menjadi sebab dicela atau dicaci makinya orang tuanya. An yastasibbar rajulu, jika seorang menjadi sebab dicaci makinya ayahnya atau kedua orang tuanya. Ini hadis samalah dengan hadis sebelumnya tadi, meskipun ada juga riwayat yang lain yang lebih sharih, lebih jelas gitu ya. Yaitu yasubbur rajulu abar rajuli fayasubbu abahu wa yasubbu ummahu. Jika seseorang, anggap saja si A, jika si A mencaci maki orang tuanya B, lalu B membalas mencaci maki orang tuanya A, maka ini sama dengan A mencaci maki orang tua sendiri. Dan ini yang dikatakan dalam hadis ini, an yastasibbar rajulu liwalidih. Jika seorang itu menjadi sebab dicaci makinya orang tuanya, maka itu sama dengan mencaci maki orang tua sendiri. Misalnya ini sudah jelas lah perkara yang berkaitan dengan mencaci maki orang tua. Kita lanjut. Bab yang ke-15 atau babu uqubati uquqil walidain. Bab tentang uqubah, hukuman
bagi dosa durhaka kepada kedua orang tua. Ini bab menjelaskan tentang hukuman atas dosa berupa durhaka kepada kedua orang tua. Kita tahu yang namanya durhaka kepada kedua orang tua itu dosanya sangat besar di sisi Allah. Dan sudah dijelaskan sebelumnya bahwa Allah Subhanahu wa taala itu menggabungkan antara hak Allah dengan hak kedua orang tua. Dan ini disebutkan di banyak ayat. Wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a wa bil walidaini ihsana. Beribadalah kalian kepada Allah dan jangan menyekutukannya dengan suatu apapun, dan kepada kedua orang tua berbuat baiklah. Allah sering menggabungkan. Karena apa? Ini menunjukkan betapa agungnya hak kedua orang tua. Kalau hak kedua orang tua jelas itu sangat mulia, sangat agung. Sebaliknya, durhaka kepada orang tua itu juga sangat besar dosanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sehingga orang yang durhaka kepada kedua orang tua pantas mendapatkan hukuman. Bahkan hukumannya dunia akhirat, bukan cuma sekedar di akhirat. Mana dalilnya? Hadis yang ke-29. Haddatsana Abdullah ibn Yazid qala haddatsana Uyainah ibnu Abdurrahman an abihi an Abi Bakrah anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala ma min dhanbin ajdaru an yu'ajjala li sahibihi al-'uqubatu ma'a ma yuddakharu lahu minal baghyi wa qati'atir rahim. Hadis yang ke-29 riwayatnya sampai sahabat Abu Bakrah dari Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, beliau bersabda, ma min dhanbin ajdaru an yu'ajjala li sahibihi. Tidak ada dosa yang lebih pantas untuk disegerakan hukumannya bagi pelakunya, ya. Tidak ada dosa yang lebih pantas untuk disegerakan hukumannya bagi pelakunya disertai dengan pembalasan yang disimpan. Ma'ama yuddakharu lahu, disertai dengan balasan yang disimpan oleh Allah minal bagyi, ya, tidak ada yang lebih pantas untuk disegerakan hukuman, ya, dibanding minal bagyi, kedzaliman, wa qati'atir rahim, dan memutus silaturahim. Dan di sini, ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan tidak ada dosa yang lebih pantas untuk disegerakan hukuman bagi pelakunya. Juga balasan yang disimpan untuknya. Artinya balasan yang berat di sini. Maka di sini Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan tidak ada dosa yang lebih pantas untuk disegerakan hukuman bagi pelakunya. Berarti kalau disegerakan hukuman itu di dunia. An yu'ajjal li sahibihi al-'uqubah, disegerakan hukuman bagi pelakunya. Berarti di dunia, ma'ama yuddakharu lahu minal bagyi, ya, ma'ama yuddakharu lahu, disertai dengan balasan yang disimpan. Disimpan di mana? Di akhirat. Ini berarti disegerakan hukuman di dunia dan juga dosa yang disimpan di akhirat nanti. Dibanding kedua dosa ini, apa sih dosa yang pantasnya untuk disegerakan hukuman dan nanti juga akan, ya, balasannya akan disimpan dan akan diberikan? Dosa yang pertama dalam hadis ini yaitu al-baghyu. Apa al-baghyu? Al-baghyu itu kedzaliman dan kesombongan. Atau istilah yang lebih khusus yaitu baghyu itu keluar dari ketaatan kepada pemimpin atau penguasa. Yang seharusnya kita sebagai rakyat, masyarakat, itu tugas kita kan sami'na wa ata'na, atau sam'an wa ta'ah, kan gitu ya. Kita mendengar dan kita taat itu kepada pemimpin. Karena kita disuruh untuk mentaati pemimpin. Kata Allah, wa ati'ullaha wa ati'ur rasul wa ulil amri minkum.
taatilah Allah dan taatilah Rasul serta ulil amri. Siapa ulil amri? Ya pemimpin kalian, penguasa kalian. Berarti di sini dosa yang pertama yang pantasnya disegerakan hukuman di dunia ditambah balasan yang nanti disimpan di akhirat, ini yang pertama al-baghyu, kezaliman. Yang seharusnya orang itu mendengar dan taat selagi taat kepada pemimpin itu bukan dalam kemaksiatan. La ta'ata li makhluqin fi maksiatil khaliq. Tidak ada ketaatan kepada makhluk di dalam bermaksiat kepada Sang Pencipta, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini yang pertama. Ini pantas disegerakan. Kenapa? Karena kesombongan. Jadi bagyun, ya, dia keluar dari ketaatan kepada penguasa. Ini pantas disegerakan karena kesombongan, juga dia menyia-nyiakan hak orang lain. Hak orang lain siapa? Ya pemimpin tadi. Karena yang namanya pemimpin, penguasa, itu punya hak dia. Haknya untuk ditaati tadi. Ya, haknya untuk ditaati, diikuti aturan-aturannya selagi tidak bertentangan dengan syariat Islam. Maka itu haknya pemimpin kita. Makanya ad-dinun nasihah, agama itu nasihat. Untuk siapa? Lillahi, wali kitabihi, wali rasulihi, wali a'immatil muslimin wa amatihim. Agama adalah nasihat, yaitu ketulusan hati. Kita tujukan kepada ini, ya, wali a'immatil muslimin, kepada pemimpin-pemimpin kaum muslimin. Harusnya kita taat ini, tapi ini malah melakukan dosa bagyun, kedzaliman atau kesombongan, keluar dari ketaatan kepada para pemimpin. Ini pantas juga dosanya disegerakan tadi, karena ada sisi kesombongan dan juga menyia-nyiakan hak orang lain. Ini yang pertama. Yang kedua, wa qati'atir rahim. Dan qati'atur rahim, yaitu memutus silaturahim. Yang seharusnya orang itu berbuat baik kepada keluarganya, kepada kerabatnya. Ini malah sebaliknya. Ya, ini sebaliknya. Yang harusnya dia pererat tali silaturahim, ternyata malah diputus. Dia ini malah sebaliknya. Qati'atur rahim, memutus silaturahim. Ini juga pantas disegerakan ini. Kenapa? Karena memutus silaturahim itu menyakiti orang lain. Intinya, kedua dosa ini, yaitu baghyun atau al-baghyu dan qati'atur rahim. Al-baghyu tadi yaitu menentang penguasa, tidak mau taat kepada penguasa. Dan yang kedua, qati'atur rahim, memutus silaturahim. Maka kedua dosa ini berkaitan dengan hak-hak sesama manusia. Ya, dengan hak-hak sesama manusia. Dan kalau sampai terjadi ada haknya para pemimpin yang tidak ditunaikan oleh rakyatnya, berarti nanti kan akan dituntut balas begitu. Dan ingat, dosa sesama manusia itu disebut dengan dzambun la yutrok, dosa yang tidak akan dibiarkan oleh Allah. Ya. Ada dzambun yughfar, ada dzambun la yughfar, ada dzambun la yutrok. Ada dosa yang tidak akan dibiarkan oleh Allah, yaitu dosa sesama manusia. Masing-masing nanti akan dicukupi balasannya. Maka kalau sekarang orang yang melakukan al-baghyu, yaitu keluar dari ketaatan kepada para pemimpin, atau yang kedua qati'atur rahim, memutus silaturahim, maka ini juga termasuk bentuk durhaka. Ya, durhaka kepada kedua orang tua. Kenapa? Yaitu masuk ke dalam dosa yang kedua tadi, qati'atur rahim, ya. Yang namanya durhaka kepada kedua orang tua itu masuk kategori dosa yang kedua, wa qati'atur rahim. Karena orang tua itu rahim kita, justru
hubungan rahim yang paling dekat kita dengan siapa? Orang tua kita. Ya, ayah ibu kita keluar dari rahim ibu kita. Dia yang paling dekat dengan kita. Kemudian ayah juga orang yang dekat, karena ibu kita tidak akan mungkin melahirkan kita kalau tanpa ada ayah kita. Maka kedua-duanya ini adalah orang yang punya peranan penting dalam diri kita, dan hubungan kedekatan yang paling erat, paling kuat. Itu rahim yang paling dekat kan gitu. Maka kalau sekarang harusnya orang itu menyambung silaturahim, khususnya kedua orang tua, ini malah diputus silaturahimnya. Makanya pantas itu akan disegerakan hukuman di dunia, ditambah balasan nanti di akhirat. Kesimpulan dari hadis ini, ada dua kesimpulan. Pertama, tadi belum ya. Kesimpulan dari hadis ini, yang pertama, isbatu ta'jilil uqubah lil baghin wal qati'in, wasilatur rahim fid dunya wa ta'jiliha fil akhirah. Ditetapkannya penyegeraan hukuman bagi orang-orang yang zalim dan orang-orang wal qati'ina silaturahim, dan orang-orang yang memutus silaturahim di dunia, wa ta'jiluha fil akhirah, dan juga disegerakannya di akhirat. Ya, disegerakan nanti di akhirat. Yang kedua, tahrimul khuruj an ta'atil imam. Diharamkannya keluar dari ketaatan kepada pemimpin. Kita harus mentaati pemimpin kita. Tidak boleh memberontak, tidak boleh mengkudeta apalagi. Yang ketiga, silaturahim wajibah wa qati'atuha maksiatun kabirah. Menyambung silaturahim hukumnya wajib, dan memutusnya adalah kemaksiatan yang besar. Ini 3 fawaid dari hadis ini. Lanjut, hadis yang ke-30. Ini pertama dari segi sanad dulu. Hadis yang ke-30 ini dari segi sanad, hadis ini dhaif. Makanya oleh Al-Albani ya, rahimahullahu taala, beliau masukkan ke dalam dhaif Al-Adabil Mufrad ya. Hadis-hadis dhaifnya adab Al-Adabul Mufrad atau kitab Al-Adabul Mufrad. Jadi untuk hadis yang ke-30 dari segi sanad dhaif, tetapi bagian akhir dari hadis ini ada dalam Sahih Bukhari dan Muslim. Dan sebenarnya sudah dijelaskan tentang akbarul kabair. Nah, sekarang kita baca hadisnya. Hadis yang ke-30. Yaitu haddatsana Al-Hasan ibnu Bishr. Qala haddatsana Al-Hakam ibnu Abdul Malik an Qatadah anil Hasan an Imran bin Husain. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma taquluna fi zina wa syurbil khamr was sariqah? Qulna Allahu wa rasuluhu a'lam. Qala hunnal fawahish wa fihinnal uqubah, ala unabbi'ukum bi akbaril kabair asyirku billahi azza wa jal wa uququl walidain wa kana muttaqian fahtafaza qala wazzur. Hadis yang ke-30, hadis yang Al-Imam Al-Bukhari meriwayatkan dengan sanadnya sampai sahabat Imran bin Husain. Qala, dia menuturkan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ma taquluna fi zina wa syurbil khamr was sariqah? Apa pendapat kalian? Apa komentar kalian tentang dosa zina, meminum khamr, dan mencuri? Qulna, kami para sahabat menjawab, Allahu wa rasuluhu a'lam. Allah dan Rasulnya yang lebih tahu. Qala, Nabi SAW bersabda, hunnal fawahish. Dosa-dosa itu adalah fawahish, termasuk perbuatan-perbuatan keji. Wa fihinnal uqubah. Dan pada dosa-dosa itu al-uqubah, ada hukuman.
Ala unabbi'ukum bi akbaril kabair. Maukah kalian kutunjukkan tentang akbaril kabair, dosa-dosa besar yang paling besar, yaitu asyirku billahi azza wa jal, syirik kepada Allah azza wa jal, wa uququl walidain, dan durhaka kepada kedua orang tua, wa kana muttaqian. Dan Rasul ketika mengucapkan kalimat ini beliau sambil bersandar. Fahtafaza, lalu beliau duduk dengan tegak. Qala, beliau sambil mengatakan wazur, dan juga sumpah palsu, termasuk dosa-dosa besar yang paling besar. Jadi di sini ketika Rasul SAW bertanya kepada para sahabat tentang dosa-dosa ini, ada perbuatan zina, minum khamr, dan mencuri. Ini kan Rasul bertanya, ma taquluna fi zina wa syurbil khamr was sariqah. Apa pendapat kalian? Apa komentar kalian tentang dosa-dosa ini? Maka para sahabat menjawab, Allahu wa rasuluhu a'lam. Allah dan Rasulnya yang lebih tahu. Ini menunjukkan sisi tawaduknya mereka di hadapan Rasul. Dan memang mereka tidak mendahului perkataan Rasul SAW. Mereka selalu mendahulukan perkataan Rasul. Rasul mau menerangkan apa, ya kita tidak mau mendahului. Karena Allah sendiri mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu la tuqaddimu baina yadayillahi wa rasulih. Hei orang-orang yang beriman, jangan kalian mendahului di hadapan Allah dan Rasulnya. Jangan kalian mendahului Allah dan Rasulnya. Lalu ketika para sahabat menjawab Allahu wa rasuluhu a'lam, qala, maka Nabi SAW mengatakan, ya, beliau mengatakan hunnal fawahish. Ini 3 dosa ini adalah fawahish, termasuk perbuatan keji. Fawahish jamak dari fahisyah. Maksudnya fahisyah adalah dosa yang besar, ya, dosa yang besar kejelekannya dan berat bahayanya. Namanya fahisyah, ya, perbuatan keji. Karena kejelekannya itu besar dan bahayanya juga berat. Juga, ya, kalimat fihinnal uqubah, ya, hunnal fawahish wa fihinnal uqubah. Dosa-dosa itu adalah perbuatan keji, dan di dalam dosa-dosa itu ada al-uqubah, ada hukumannya. Yang maksudnya adalah hukuman yang besar. Karena semua dosa juga ada hukumannya. Maka dosa-dosa ini termasuk kategori dosa-dosa besar. Ini yang namanya berzina, minum khamr, dan mencuri. Ini termasuk dosa besar. Meskipun tidak masuk kepada akbarul kabair, ya, tidak masuk pada dosa-dosa besar yang paling besar, tapi ini sudah cukup dikatakan dosa besar. Berzina, minum khamr, dan mencuri. Ada berapa hadis, ya, kita akan ketahui bahwasanya ciri-ciri dosa besar itu, pertama, kalau ada hukuman had di dunia, hukuman yang sudah ditetapkan di dunia. Zina ada hukuman hadnya. Apa? Kalau yang masih lajang, belum menikah, dicambuk 100 kali cambukan, ya, ditambah diasingkan selama setahun, disuruh pergi dari daerahnya setahun. Ini bagi yang ghairu muhsan. Kalau yang sudah menikah, maka dirajam. Berarti ini ada hukuman had. Minum khamr juga sama. Ya, minum khamr juga dicambuk. Di zaman Umar bin Khattab dicambuk. Ya, cambukannya 50 cambukan. Termasuk wasarikoh, sarikoh mencuri juga ada hukuman hadnya, potong tangan. Meskipun kalau sudah mencapai nisabnya mencuri, ya, yaitu nisfu dinar, ya, setengah dinar. Setengah dinar berarti 2 gram emas atau 2 gram lebih dikit. Maka kalau orang mencuri sudah mencapai
nisabnya, kan dipotong tangan. Dan ini namanya hukuman had. Maka salah satu ciri ini dosa besar adanya hukuman had di dunia, ditambah ancaman-ancaman di akhirat. Ini saja yang namanya orang ketika melakukan dosa-dosa ini, di dalam hadis disebutkan imannya tidak ada. Dalam hadis Nabi SAW mengatakan, la yazni zani hina yazni wa huwa mu'min, wa la yashrabul khamra hina yashrabuha wa huwa mu'min, wa la yasriku sariku hina yasriku wa huwa mu'min. Tidaklah orang yang berzina di saat dia berzina, dia dalam keadaan mukmin. Maksudnya, orang yang berzina di saat dia berzina, dia dalam keadaan tidak beriman. Sampai ditiadakan keimanan oleh Rasul, ya. Orang yang berzina di saat dia sedang berzina, maka dia itu bukan seorang mukmin. Kan ditiadakan keimanan, berarti dianggap kafir kan gitu. Meskipun kalimat tidak beriman di sini maksudnya tidak sempurna imannya. Tapi ditiadakan keimanan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Orang yang berzina di saat dia sedang berzina, maka dia tidak dikatakan mukmin. Juga orang yang minum khamr, tidaklah ya, orang yang minum khamr ketika dia atau di saat dia meminum khamr, ya, dia tidak dikatakan mukmin. Demikian pula wala yasriku sariku hina yasriku wa huwa mu'min. Orang yang mencuri di saat dia sedang mencuri, maka dia tidak dikatakan mukmin. Ini berarti ini ancaman juga kan gitu. Ditiadakan keimanan yang menunjukkan ini termasuk dosa-dosa besar. Dan semua itu dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala, apalagi ketiga perkara yang berikutnya. Ala unabbiukum bi akbaril kabair. Maukah kalian kutunjukkan tentang dosa-dosa besar yang paling besar, yaitu asyirku billahi azza wa jal. Pertama, syirik kepada Allah azza wa jal. Dan yang kedua, wa uququl walidain, durhaka kepada kedua orang tua. Ini lihat. Dan ini yang menjadi syahid. Durhaka kepada kedua orang tua itu termasuk dosa-dosa besar yang paling besar. Kalau tadi zina, minum khamr, mencuri itu dosa besar, tapi tidak paling besar. Sedangkan durhaka kepada kedua orang tua itu termasuk dosa-dosa besar yang paling besar. Lalu ketika beliau sedang menyebutkan dua hal ini, beliau sedang bersandar. Lalu beliau sambil duduk tegak, beliau mengatakan wazur. Dan dosa-dosa besar yang paling besar berikutnya adalah azur, yaitu ucapan palsu atau sumpah palsu. Asyahid di sini, ya, yang menjadi syahid dari hadis ini yaitu uququl walidain, tentang durhaka kepada kedua orang tua. Maka ada hukumannya, ancamannya di sini itu termasuk dosa besar yang paling besar. Kesimpulan dari hadis ke-30 ini, pertama, syana'atu syirki billah wa uquqil walidain. Pertama, jeleknya perbuatan syirik kepada Allah, dan juga durhaka kepada kedua orang tua. Yang kedua, inna idhamad dzambi wa maratibahu mutafawitatun bitafawuti mafasidih. Bahwa sesungguhnya besarnya dosa dan tingkatan-tingkatannya itu berbeda-beda sesuai dengan tingkatan kerusakannya. Jadi besarnya dosa dan tingkatan-tingkatannya itu masing-masing berbeda sesuai dengan tingkat kerusakannya. Maka di sini ada dosa-dosa besar, tapi ada juga dosa-dosa besar yang paling besar, karena kerusakannya berat. Terutama syirik itu rusak agama, dan agama itu hal yang pokok yang dimiliki oleh seorang muslim. Kalau sampai syirik agamanya hilang gitu, ya kalau sampai orang itu melakukan kesyirikan, maka Islamnya hilang dari dirinya. Dan orang kalau mati dalam keadaan tidak muslim, maka tidak akan diterima semuanya, ya. Makanya Allah mengatakan wala tamutunna illa wa antum muslimun.
Janganlah sekali-kali kamu mati kecuali mati dalam keadaan muslim. Dan tidak akan masuk surga kecuali jiwa yang mukmin, ya, yang beriman. Yang kedua, ini yang ketiga. Kemudian yang ketiga, julusur Rasuli sallallahu alaihi wasallam ba'da littika yadullu ala tahrimiz zur wa ta'dhimi qubhihi. Duduknya Rasul sallallahu alaihi wasallam sesudah bersandar menunjukkan diharamkannya sumpah palsu dan juga dianggap besarnya kejelekan dari sumpah palsu. Kenapa? Li'anna mafsadatahu muta'addiyah ilal ghair. Karena kerusakan yang ditimbulkan oleh sumpah palsu itu mengalir kepada orang lain. Bi khilafi ma ma'ahu minal ma'asil ukhra, berbeda dengan kemaksiatan yang lain. Ya, ada dosa yang sifatnya hanya menimpa pelakunya. Tapi ada juga dosa yang mengalir kepada orang lain. Maka yang mengalir ini bisa menjadikan dosa itu lebih besar. Karena apa? Mengalir, kemudian orang lain ikut melakukannya, maka semakin bertambah besar dosanya. Lanjut bab berikutnya, yaitu bab yang ke-16. Babu buka'il walidain. Bab tentang menangisnya kedua orang tua. Maksudnya apa ini? Bab tentang menangisnya kedua orang tua. Maksudnya, ini bab yang melarang seorang anak dari melakukan perkara yang membuat orang tua menangis. Ya. Ini maksudnya, jadi bab tangisan kedua orang tua. Maksudnya, agar seorang anak itu tidak melakukan perkara yang membuat orang tua menangis. Yang tentu di sini menangisnya orang tua yang dilarang, ya, seorang anak sampai membuat orang tuanya menangis, yaitu menangis karena sedih. Kalau menangis karena gembira nggak masalah, gitu ya. Misalnya orang tua saking senangnya mendengar berita, ya, mendengar berita yang menggembirakan sampai menangis. Maka kalau yang seperti itu namanya qurratu ain, ya. Namanya qurratu ain atau qurratu a'yun, yaitu tangisan karena gembira. Dan itu terasa dingin di mata, namanya qurrah. Qurrah itu, ya, tetesan air mata yang terasa dingin. Karena apa? Tetesan air mata karena kegembiraan. Yang Allah sebutkan di dalam surat Al-Furqan, di antara doanya ibadur rahman. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun, ya. Jadikan anak istri kami dan juga keturunan kami sebagai qurratu ain. Ya, qurratu a'yun, penyejuk pandangan, yaitu menangis tapi dengan kegembiraan. Itu kalau bisa, ya, kita itu jadi sesuatu yang dibanggakan oleh orang tua, khususnya nanti di akhirat. Ya, semoga di dunia juga mereka bangga dengan kita, tapi bangganya bukan karena urusan dunia. Bangga ketika misalnya, ya, seorang orang tua melihat anaknya bisa hafal Quran, itu senang banget. Orang tua ngelihat anaknya rajin jamaah, itu senang. Nggak perlu membangunin, nggak perlu gedor-gedor, dia sudah berangkat sendiri. Itu kan senang. Itu qurratu ain sendiri. Kenapa? Itu ladang pahala mengalir itu, kan gitu. Itu apa istilahnya? Rekening yang terus bertambah itu, rekening pahala kita itu terus bertambah gitu. Kalau anak kita itu menjadi anak yang soleh, orang tua itu senang. Kalau yang berpikir pahala, ya, yang berpikir pahala, wah, ini anak saya seperti ini, melakukan kebaikan-kebaikan. Itu orang tua senang. Karena apa? Pertama, jelas anaknya bukan anak yang durhaka. Ini tanda anak yang soleh, kan gitu. Dan orang tua senang karena apa? Berpikir urusan pahala yang besar di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka jadilah anak yang seperti itu, kan gitu. Dan jangan sampai sebaliknya membuat orang tua menangis karena sedih di sini. Maka jangan sampai seorang anak melakukan perkara-perkara yang membuat orang tuanya menangis.
Hadisnya hadis yang ke-31, yaitu haddatsana Musa qala haddatsana Hammad ibnu Salamah an Ziyad ibni Mikhraq an Taisalah annahu sami'a ibna Umar yaqulu buka'ul walidain minal uquq wal kabair. Hadis yang ke-31, hadis yang Al-Imam Al-Bukhari meriwayatkan dengan sanadnya sampai sahabat Ibnu Umar. Jadi Taisalah mendengar sahabat Ibnu Umar mengatakan, buka'ul walidain minal uquq wal kabair. Menangisnya kedua orang tua, ya, sampai membuat orang tua itu menangis, itu minal uquq, termasuk durhaka, wal kabair, dan termasuk dosa-dosa besar. Sebenarnya sudah dijelaskan di hadis sebelumnya, ini hadisnya Taisalah ini, ya, sudah dijelaskan di hadis sebelumnya, ya, tentang sabda Nabi SAW, irji ilaihima fa'adhikhuma kama abkaitahuma. Pulanglah kamu temui kedua orang tuamu, buat keduanya bergembira sebagaimana kamu telah membuat keduanya menangis. Jadi anak ini membuat orang tuanya menangis karena dia mau berjihad, dan sementara orang tua tidak mengizinkan. Dan padahal jihadnya jihad yang sifatnya sunnah, bukan wajib. Kedua orang tuanya sedih menangis gitu. Maka Rasulullah SAW perintahkan, kamu kembali temui orang tuamu, buat keduanya tersenyum, gembira, tertawa, sebagaimana kamu telah membuat keduanya menangis. Maka sekali lagi, yang dituntut dari seorang anak itu agar anak itu senantiasa memasukkan kegembiraan ke dalam hati kedua orang tuanya. Ini yang harus kita lakukan, itu bagaimana agar kedua orang tua itu bergembira. Dia butuh apa, kita yang tanggap misalnya. Dan juga berhati-hati agar jangan sampai membuat sedih atau membuat orang tua kita itu menangis. Maka di hadis ini ditegaskan bahwasanya itu termasuk durhaka, dan kita tahu durhaka termasuk dosa-dosa besar yang paling besar tadi sudah. Dan ini perkataan Ibnu Umar, ya, buka'ul walidain minal uquq wal kabair. Menangisnya kedua orang tua, tentu menangis karena sedih yang dilakukan oleh anaknya, itu minal uquq, termasuk durhaka, wal kabair, dan juga termasuk dosa-dosa besar. Maka kesimpulan dari hadis ini, ya, sebenarnya bukan kesimpulan, karena ini cuma sekedar mengingatkan, ya, perkara ini atau hadis ini dengan hadis sebelumnya, yaitu dikatakan di sini hadal hadis walladzi marra fi bab linul kalam liwalidayhi. Hadis ini dan hadis yang pernah berlalu, ya, yang sudah berlalu atau sudah diterangkan sebelumnya pada bab linul kalam liwalidayhi, bab tentang kelembutan ucapan kepada atau lembutnya perkataan kepada kedua orang tua. Yang ini merupakan satu hadis, cuma diringkas oleh Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala, dan disebutkan dalam bab ini, yaitu bab buka'il walidain, bab menangisnya kedua orang tua, untuk menjelaskan bahayanya hal itu, atau menjelaskan bahwa ini perkara yang jangan dianggap sepele, perkara yang penting, yang jangan sampai orang tua itu menangis karena perbuatan anaknya atau kelakuan anaknya. Lanjut sedikit lagi. Bab berikutnya yaitu babu da'watil walidain. Bab tentang doa kedua orang tua. Ya, bab tentang doa orang tua untuk anaknya. Bab doa orang tua untuk anak, ada doa ulil walad
dan du'a'u 'alal walad. Kalau doa lil walad, doa kebaikan orang tua untuk anak. Jadi kalau li atau lahu ya, itu berarti doa baik, doa kebaikan. Jadi misalnya doaul walid li waladihi. Ini berarti doa kebaikan seorang ayah untuk kebaikan anaknya. Kalau pakai lam, lil walad atau li waladihi. Tapi kalau doaul walid ala waladihi, ini berarti doa kejelekan. Ya ala waladihi berarti doa orang tua atas kejelekan anaknya atau mendoakan kejelekan untuk anaknya. Kan bisa saja kadang doanya orang tua itu tidak baik, mendoakan kejelekan untuk anaknya. Dan kedua-duanya itu mustajab. Jadi harus kita ketahui bahwa doa kedua orang tua, baik doa yang baik atau doa yang jelek, itu kedua-duanya mustajab. Jangan orang itu yang menyepelekan hal ini. Ini maksudnya mendorong agar seorang anak bersungguh-sungguh untuk mendapatkan doa yang baik dari kedua orang tuanya. Artinya kita berusaha agar bagaimana orang tua itu, ya orang tua kita itu mendoakan dengan doa-doa yang baik. Berarti kita harus ya berbakti kepada kedua orang tua kita. Dan sebaliknya, kita harus hati-hati, harus waspada. Jangan sampai keduanya mendoakan kita dengan doa yang jelek. Yaitu ketika anak durhaka sama orang tuanya. Ya biasanya orang tua mendoakan jelek itu karena orang tua marah kan. Dia murka kepada anaknya. Dia tidak ridho kepada anaknya karena anak melakukan kejelekan kepada kedua orang tuanya atau anaknya durhaka. Sehingga muncullah doa-doa yang jelek. Maka satu sisi kita itu berusaha agar kita itu bisa mendapatkan doa yang baik dari kedua orang tua kita, dan di sisi yang lain kita harus waspada, hati-hati jangan sampai kita itu mendapatkan doa yang jelek dari kedua orang tua kita. Ini baru babnya, insyaallah hadisnya atau hadis yang ke-32, dan berikutnya kita lanjutkan pada kesempatan yang akan datang biidznillah taala. Wassallallahu sallama ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.